Bagimu Podcast. Capek. Santai dulu. Sebelum terlanjur, pikirlah dulu sebelum engkau menyesal kemudian. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau penyedia, aku hanyalah pokja. Bukan. Assalamualaikum Pak Rafa. Waalaikumsalam Kayaknya asik warahmatullahi banget sih Kiki wabarakatuh. dengar dari dalam. Lagi Iya, ngapain sih? Lagi istirahat Ki. Capek Oh. tadi habis evaluasi. Berarti kebetulan dong kalau Pak Revannya lagi istirahat, berarti kita bisa bincang-bincang dong. Boleh. Boleh ya? Boleh. Kiki tuh mau tanya tentang etika BBJ. Etika pengadaan barang jasa, boleh dong? Iya. Boleh ya? Boleh. Oke deh, kalau gitu Kiki opening dulu nih sama sahabat bagimu ya kan? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Halo sahabat bagimu, kembali lagi di dalam program kami Bagimu Podcast, di mana kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang jasa. Dan terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video dan informasi serta ilmu seputar pengadaan barang jasa. Oke, sekarang kita sudah bersama Bapak Ahmad Revani, STMT. Beliau adalah seorang fungsional pengelola pengadaan barang jasa media di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Halo Bapak Revan. Halo Ki, apa kabar Ki? Sapa dulu dong sahabat bagimu. Halo sahabat bagimu. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oh ya, buat informasi nih sahabat bagimu semua, kita sekarang saya dan Bapak Revan sudah melakukan vaksin kedua dan selalu melaksanakan protokol kesehatan ya Pak Revan ya. Jadi untuk kepentingan syuting podcast ini, Pak Revan dan Kiki akan membuka masker dulu dan syuting ini dilakukan oleh kru yang sangat minim. Dan kami sangat menjauhi dari kerumunan, ya kan Pak Revan? Benar sekali. Izin copot masker dulu ya. Saya udah duluan Ki. Iya. Oke nih Pak Revan. Oke. Sebelum kita mau tanya-tanya nih tentang etika pengadaan barang jasa, Ya. gimana kalau kita sambil minum-minum nih? Oh, boleh. Boleh ya? Benar kali Ki. Kan abis istirahat, haus kan? ya benar. Yuk, bentar ya Kiki panggilin Siap, Amang siap. dulu. Amang, sini dong. Ya Mbak Kiki, kenapa? Iya, minta tolong dong Mak, minta tolong ambilin minuman di dalam kulkas yang tadi Kiki beli. Siap Mbak. Ya. Makasih ya. Pak Revan, Ya. emang tadi lagi ngapain sih? Enggak, tadi Kok kan capek banget kelihatannya? enggak, kebetulan tadi dari pagi tadi Ki evaluasi tender. Lumayan banyak yang nawar kan. Iya, Jadi ya pusing ya. pusing gitu. Nah, pas banget nih, karena lagi pusing nih. Amang Doni udah bawain kita minuman, ya kan? Tuh. Ini gelasnya bagus juga ya Ki ya. Makasih ya, Mang. Sama-sama. Nah. Bikin aku beli Ki. Nah, ini kita ngeprintnya dijamin print, sablon digital. Jadi Iya. buat teman-teman yang kepo, langsung aja nanti lihat di deskripsi box ya. Termasuk sama ini nih, susu kambing etawa. Jadi Iya. susu kambing itu Pak Revan, manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan jantung, kemudian untuk sel tubuh kita, kemudian untuk kulit, dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih. Sambil ya, kita sambil tanya-tanya ya Pak Revan ya. Siap. Oh ya Pak Revan, Kiki tuh mau tanya, kalau di dalam pekerjaan itu biasanya kan kita ada yang namanya etika ya Pak Revan ya. Nah. Nah, terus kita juga kerja di Biro Pengadaan Barang Jasa juga pastinya ada etika dong. Enak banget ya Ki. Bentar Ki, enak banget. Ini tuh adalah
hasil produksi dari UMKM di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, kebetulan kita nih Biro Pengadaan Barang Jasa lagi menggait nih sebanyak-banyaknya UMKM lokal biar masuk di Bela Pengadaan. Nah, tuh sahabat bagimu, jangan lupa ya, bagi kalian yang mungkin punya UMKM ya Pak Revan ya, bisa aja tuh langsung nanti chat aja admin di bawah di deskripsi box ya. Benar. Oke, Pak Revan balik lagi nih tadi siap. ke etika. Kan Boleh. Biro Pengadaan Barang Jasa itu kan punya etika ya kan. Nah, sebenarnya etika tuh apa sih Pak Revan? Baik, Kiki. Terima kasih nih pertanyaannya. Jadi gini sobat pengadaan. Sahabat bagimu. Sahabat bagimu. Iya. Kalau kita bicara masalah etika, kita kan dalam kehidupannya harus punya etika ya Ki ya. Apa aja sih kita dalam melakukan sesuatu kan harus punya etika. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan dengan PBJ, jadi etika PBJ atau pengadaan barang jasa itu adalah norma yang mengatur tindakan yang harus dilakukan dan tindakan yang dilarang. Oke, dalam melaksanakan pengadaan barang jasa tersebut. Jadi, etika pengadaan ini sangat penting lah bagi Kiki. Supaya apa? Supaya pengadaan barang jasa kita lebih kredibel, dipercaya, dan pastinya dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Gitu Mbak Kiki. Wah, sesuai dong ya sama visi misinya Biro Pengadaan sendiri nih. Sekali, Harus Kiki. kredibel ya Iya. kan, dan dapat dipercaya. Iyalah. Oke, jadi Pak Revan, jadi etika pengadaan barang jasa itu sebenarnya apa aja sih? Oke. Ini biar lebih detail ya Ki ya, lebih jelasin jelas. Oke. buat sahabat bagimu Jadi nih. yang seperti kita ketahui, etika dalam pengadaan barang dan jasa itu ada 8 Ki. Lumayan banyak ya Ki ya. 8 Nanti ya. kita jelasin lagi satu-satu. Jadi yang pertama itu tertib dan tanggung jawab. Oke. Yang kedua itu profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Kemudian yang ketiga itu tidak saling mempengaruhi. Yang keempat menerima dan tanggung jawab. Sedangkan yang kelima menghindari konflik of interest. Kemudian yang keenam menghindari dan mencegah pemborosan. Dan yang ketujuh itu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir nih Ki, yang paling penting ini, etika kita tuh tidak menerima, menawarkan ataupun menjanjikan. Wow, menarik nih poin terakhir. Jadi etika pengadaan barang jasa ini tidak mengikat cuma kepada Pokmil atau Pokmilhan, itu kepada semua yang terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk berarti dengan mengikat seluruh mungkin ya Pak ya, Iya, seluruh yang terlibat. pegawai yang ada di dalam Biro Benar Pengadaan sekali, Barang Ki. Jasa ya Harus kan. punya etika gitu. Nah, karena apalagi kan Biro Pengadaan Barang Jasa itu sifatnya pelayanan ya kan Iya, ya Pak benar. Revan. Otomatis kita yang menjaga atau ada tamu yang datang, kita akan harus melayaninya dengan penuh etika. Benar sekali, Gitu Mbak ya Kiki. Pak Revan ya. Ah. Oke Pak Revan, makin penasaran nih Kiki. Pasti Oke. juga sahabat bagimu tuh kayak kepo banget. Apa sih tadi penjelasan rinci dari 1 sampai 8 tadi gimana Pak Oke. Revan? Kita mulai masuk ke tahapan yang pertama atau etika yang Mbak Kiki. pertama, Oke, yaitu baik. masalah tertib dan tanggung jawab nih Pak Revan. Oke, Just kita- deh langsung. kita bahas satu-satu Boleh ya, loh Ki, sambil minum loh. Boleh, baik, Ki. Jadi gini Ki, untuk yang pertama dulu Ki ya, tertib dan tanggung jawab. Itu maksudnya adalah dalam melaksanakan tugas kita tuh secara tertib disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tujuan dalam pengadaan barang dan jasa. Tertib dan tanggung jawab itu kata kuncinya bagi Ki. Jadi Oke. kita tuh harus bertanggung jawab Ki. Itu. Otomatis ya, nggak cuma masalah pengadaan barang jasa aja ya Pak Revan ya. Kita Iya. mau ngelakuin apa-apa juga harus bertanggung jawab dong. Iyalah, bener Ki. Masa cuma mau ngelakuin nggak mau tanggung jawab? Iya. Ya kan? Kemana ya? Hah? Ngarahnya bukan Iya, ke kemana begini. juga ya. Oke, next deh. Oke, baik, Ki. Lanjut kita ke yang kedua nih. Ah, Etika siap, yang terus. kedua yaitu profesional, mandiri, dan menjaga rahasia nih. Oke. Menjaga rahasia kayaknya poinnya paling Itu yang nomor Gitu. 2, maksudnya adalah kita bekerja secara profesional. Di sini mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Oke. Jadi intinya jangan ember lah kalau jadi orang. Walaupun yang ikut dalam tender itu kolega atau keluarga, ya tetaplah tidak boleh. sahabat gitu Benar kali sekali, ya Mbak. Pak Kita Revan tidak ya. boleh digunakan untuk memberikan informasi ataupun membocorkan informasi yang sifatnya itu memang rahasia.
Iya. Seperti contohnya rincian HPS itu nggak boleh disebarkan. Gitu. Gitu Mbak Kiki. Ada lagi? Itu kayaknya ini banget ya. Iya. Agak sensitif gitu ya Benar Pak sekali, Revan ya. Mbak Tapi Kiki. sering terjadi ya. Sering terjadi, Mbak Kiki. Oke. Bukan sering sih, bukan sering Mbak Kiki. Ada lah pernah Oh terjadi. ada, Ya. ada. Tapi semoga Tapi nggak di sini Mbak Oh Kiki. nggak di sini. Itu di mana? Di mana Iya. gitu ya. Oke. Next aja deh tahap yang Oke. langsung deh etika yang Oke. ketiga yaitu tidak saling mempengaruhi nih Pak Revan. Gimana nih? Ya. Jadi kalau tidak saling mempengaruhi itu Mbak Kiki, itu baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha jadi tidak sehat. Misalnya nih ya, Antara siapa sama siapa nih? ada pejabat yang minta untuk dimenangkan koleganya yang kebetulan dia ikut tender karena saya tidak enak katanya sama dia. Nah tidak bisa seperti itu Mbak Kiki, harus profesional, tidak boleh saling mempengaruhi. Mulai jalan nih kayaknya otak nih. Paham ya maksudnya ya? Ngerti ya. Gitu. Yang penting masuk dulu kan. Jangan lagi lanjut lagi, ada lagi ya? Oke. Saya minum dulu ya. Silakan. Oke. Berarti tadi udah 1, 2, 3, sekarang 4 nih. Oke. Menerima Keempat. dan tanggung jawab. Ini sifatnya tanggung jawab terus ya. Dari tadi kan ada tanggung jawab, Benar. sekarang ada tanggung jawab lagi. Memang tanggung jawab itu penting Mbak Kiki. Yang Nah, seperti Mbak Kiki bilang tadi ya. jangan cuma bisa berbuat tapi nggak bisa tanggung jawab. Jadi maksudnya gini, untuk poin 4 itu adalah menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis antara pihak yang terkait. Kalau sudah membuat berita acara, lakukan dan laksanakan. Terima apa yang tertuang di dalam berita acara. Kalau sudah tanda tangan kontrak, terima semua klausul-klausul yang tertuang di dalam kontrak. Oke. Termasuk penyedia. Jadi tidak ada lagi nih alasan, oh saya tidak membaca kontrak, saya tidak tahu. Oh tidak bisa seperti itu Mbak Kiki. Karena kalau sudah tanda kontrak berarti dia harus melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam kontrak. Oke Mbak Mungkin Kiki. agak-agak biasa amnesia kali ya Pak. Apa ya iya. gitu. Padahal Ya, waktu kalau tanda udah- tangan kan sadar kan, Benar, tanpa gitu. paksaan harusnya Benar, kan. benar, Iya. Mbak Kiki. Oke, lanjut nih yang kelima nih. Ya Mbak Kiki silakan. Yaitu berarti menghindari konflik of interest. Oke. Apa tuh? Conflict of interest. Jadi begini maksudnya Mbak Kiki. Kita ini kan tim ya. Nah, jadi dalam menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang jasa. Ini panjang nih kalau kita Berarti mau ini jelasin maksudnya, nih. supaya tidak terjadi konflik antar pokja pemilihan kah yang dimaksud di sini atau antar pokja pemilihan dengan penyedia? Semua yang terlibat. Oke. Semua yang terlibat. Ini saya beri contoh dan saya jelaskan Mbak ya. Oke, Apa-apa saja sih yang termasuk konflik and interest itu? Yang pertama Mbak Kiki, Oke. direksi atau dewan komisaris atau personil inti pada suatu badan usaha yang merangkap sebagai direksi atau dewan komisaris personil inti pada badan usaha lain. Jadi dia di sini ada, dia di situ juga ada. Berarti Nah, dia cabang ya Pak dia Evan punya ya. perusahaan banyak lah. Nah, intinya gitu. Oke. Kemudian dia ikut tender. Ikut tender atau ikut seleksi. Nah, ini namanya kan persekongkolan. Itu tidak dibenarkan Mbak Kiki. Jadi sama aja gak bohong kan kalau dia yang ikut dia itu juga. Benar. Jadi satu badan usaha dengan nama yang sama, tapi dia punya badan usaha dengan, maksudnya gini ya, Di dalam, PTA, PTB, PTC. Dia ada Dia di punya situ. 3 nih, ya Dan kan? dia ada semua di situ. Dia ada semua di situ dengan mengikuti paket pengadaan atau paket tender yang serupa. Benar. Gitu kan maksudnya Pak Revan. Ya. Iya. Kemudian yang kedua Mbak Kiki, apa aja yang termasuk dalam konflik and interest? Itu adalah konsultan perencana atau pengawas. Iya. Bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi Betul, yang direncanakan dan diawasinya. Kecuali jadi dia itu yang merencanakan, tapi dia juga yang ngawasi. Kan nggak mungkin kayak gitu Mbak Kiki. Jadi satu Kecuali orang Mbak Kiki bertindak ya. dengan 2 gitu ya? Kecuali dalam pengadaan yang pekerjaan terintegrasi itu memang dibenarkan. Dalam Seperti? pekerjaan terintegrasi. Misalnya pekerjaan yang rancang bangun. Jadi dalam rancang bangun itu kan pekerjaan perencanaannya itu jadi satu sama pengawasannya. Jadi jadikan satu. Kemudian selanjutnya Mbak Kiki, konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Nah ini juga tidak boleh Mbak Kiki, karena yang namanya konsultan MK atau manajemen konstruksi ini yang mengontrol pekerjaan konsultan perencana. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Kemudian pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai PPK, pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dalam pelaksanaan PBJ di kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Jadi kalau begitu kan siapa yang mengevaluasi, siapa yang dievaluasi? Kan orang-orang itu juga. Itu juga. Nah, sama juga kan. Kemudian yang kelima Mbak Kiki,
Panjang. PPK. Oke. Ini agak panjang nih soalnya. Oke. Kalau konflik of interest sih panjang banget. Nggak apa-apa, Oke. masih banyak waktu Pak Ini Revan. juga masih banyak. Masih banyak. Kemudian yang Terus? kelima ya, PPK, Mm-mm. Pokja pemilihan, Betul. kemudian pejabat pengadaan. Baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. Nah, kalau ini artinya ya semua dia, ya kan? Dia yang punya. Oke. Jadi ibaratnya tuh gini Mbak Kiki, saya punya bos. Mm-mm. Nah, kemudian bos itu kan selalu benar. Nah, kemudian bos saya itu cewek Mbak Kiki. Tolong jangan di close up ya. Cewek itu kan juga selalu benar. Nah, kalau saya punya bos cewek, udahlah kelar Kelar urusan. lah hidup Semua lo. dia kan. Apalagi kalau ada masalah di mana gitu ya, kayaknya Iya. kebawa gitu ya. Kan begitu Mbak Kiki. Oke. Kemudian Lanjut nih. selanjutnya ya. Hmm. Beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh penyedia yang sama, oleh pihak yang sama maksudnya. Atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Nah, bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau misalkan cuma 10%? 10% ya tetap kalau dia ada di dalam perusahaan yang sama akan terjadi yang namanya pertentangan kepentingan. Itu yang dimaksud dengan conflict of interest Mbak Kiki. Iya, jadi banyak banget penjelasannya karena conflict of interest sendiri juga sebenarnya tuh banyak ya Pak Banyak yang Revan ya. terlibat, Yang iya. terlibat. Jadi bukan masalah cuman Pokja sama penyedia aja. Iya, Kalau dilihat kan benar. biasanya tuh taunya orang-orang tuh kalau tender ya udah antara Pokja sama penyedia. Padahal Iya. sebenarnya tuh banyak gitu gitu. kan. Benar, Oke, Mbak Kiki, yuk oke. gimana nih? Kita lanjut. Boleh Mbak Kiki lanjut. Jadi Silakan. intinya ya Pak Revan ya, kalau tadi Ah. yang Kiki baca tadi conflict of interest yang tadi Pak Revan jelasin gitu kan, ada satu orangnya itu aja gitu ya, di perusahaannya sama gitu. Iya. Kan ribet ya Pak Revan ya. Ribet. Kebanyakan yang Masa ngurusin. bercabang sih Pak Iya, Revan ya nggak? makanya. Pak Revan jangan sampai bercabang ya, nanti ribet loh ngurusinnya loh. Satu aja ribet ya kan? Iya, benar. Enggak, oh enggak ya? Iya. Oke. Jamin enggak Kiki? Jamin ya. Oke, kita lanjut nih Pak Revan Ya, nih. silakan, Mbak Kiki. Menghindari Oke. dan mencegah pemborosan. Apaan tuh? Nah, jadi untuk menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara ya. Oh, sebenarnya kebocoran Ah, negara. Pemborosan itu- ini maksudnya kebocoran negara. Iya benar. Oke. Itu maksudnya di dalam menyusun harga, gunakanlah harga real yang ada di pasar. Jangan di markup. Harus survei harus Iya, dulu harus nih. menggunakan Oh. survei. Jadi dalam melaksanakan pekerjaan, laksanakan pekerjaan juga sesuai spek. Jangan di downgrade. Betul. Nah, kalau besinya 10, ya pasang atau gunakan besi Iya. 10. Jangan besi 8, apalagi besi 6. Nah, itu kan itu. akibatnya bisa terjadi yang namanya kegagalan bangunan. Betul. Jelas ya Mbak Gigi ya? Apalagi karena konstruksi ya, misalnya Benar. bangunan nih, bangunan tuh kan detail ya Pak Detail, Revan ya. iya. Pipanya mungkin diameternya harus sekian, Heeh. betonnya mungkin tebalnya harus berapa senti Benar. gitu. Ternyata pas nanti kita sudah sok-sok menang nih, udah gaya-gaya menang, ternyata pas kita membangun di lapangan, malah dikurang-kurangin. Iya, Nah, diturunin itu nanti kualitasnya. berbahaya buat bangunan itu sendiri yang mungkin harusnya bangunan itu bisa bertahan sampai 15 sampai 20 tahun ya Pak Iya, Revan ya. bahayanya itu ke semua malah pihak, Ki. nanti Bisa ada 5 tahun korban udah juga. ini ya. Iya, 5 tahun udah benar. kenapa-kenapa gitu. Iya benar Ki. Oke nih. Yuk Pak Revan gimana? Apa masih banyak nih penjelasannya? Kan tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2 lagi ya? Iya. Kalau gitu sudah ada minuman. Kayaknya tuh kalau minuman nggak ada cemilan gitu nggak enak ya Pak Revan ya? Abang ada cemilan Ki? Ada dong. Oh, Ntar gitu. ya, tungguin Boleh, ya. boleh, boleh, Panggil boleh. Amang lagi nih. Amang. Keluarin aja semuanya Ki. Mumpung istirahat kan? Iya, apa yang ada? Amang. Mbak Gigi ada apa? Mang minta tolong dong, di atas meja Kiki tuh ada Kiki beli cemilan tadi. Minta tolong dong bawain. Oh iya. Makasih ya. Yang lama ya, Mang. Aduh. Gitu Pak Revan. Iya. Ternyata ini ya. Ternyata Enak ya dia? Bener, Enak kan? Enak, heeh. nah, apalagi Kayak waktu minum pandemi susu- kayak gini loh. Susu murni gitu. Susu maksudnya asli dari apa hewannya langsung. Nah, nih Pak Revan. Wow. Apa ya ini ya? Nah, nih Mang, makasih banyak ya. Oh, makasih ya, Mang. Mang, makasih. Nih, jadi Mang, ini tuh ada keripik pisang. Wah. Nih, ini juga sama Mang. Kok Mang sih jadinya?
Ini juga iya makanya jadi keingetan sama Amang nih. Jadi ini tuh keripik pisang Pak Revan sama dengan hasil juga dari UMKM kita di pemerintah provinsi. Ada cermin ya? Bentar. Hah? Mau apa? Enggak, dipanggil Amang mirip ya, bukan? Oh ya. Buat sahabat bagimu kita jangan lupa ya kalau kita mau makan atau habis memegang sesuatu tuh harus selalu protokol kesehatan, gunakan hand sanitizer. Pak Revan lanjut yuk. Oke, siap. Kita bincang-bincang nih poin yang ke-7. Tadi kan 1 sampai 6 ya, sekarang 7 nih Pak Revan, yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Gimana tuh maksudnya tuh? Kalau menurut saya sih ini udah clear ya maksudnya Ki ya. Jadi bukan karena kita mentang-mentang pejabat tinggi lalu bisa seenaknya melakukan intervensi. Ini namanya penyalahgunaan wewenang. Nah, jadi kita nih, karena kita setiap orang itu dituntut profesional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Betul. Itu Ki maksudnya. Sesuai dengan tupoksi ya Pak Iya, Revan ya. Jadi masing-masing pokja aja. tupoksinya apa ya? Iya. Itu dia dikerjakan. kerjakan. Pejabat apa? Itu Atasan ya ya udah Iya. kerjain itu gitu. Nggak usah Setuju, intervensi di bawah-bawah gitu Pak Revan. Benar. Maksudnya gitu mungkin ya. Benar. Oke, itu. kita masuk nih yang terakhir nih Pak Revan, yaitu Udah terakhir ya? Hah? Udah terakhir? Terakhir Oh, dong. gitu ya, iya. Kan Pak Revan istirahatnya nggak lama Iya kan? sih, bentar lagi. Pada habis ini mau apa? Evaluasi lagi? Sholat dulu bentar. Oke, kita lanjut nih yang terakhir ya Pak Revan ya sebelum Pak Revan sholat. Jadi tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan. Nah, kok bareng ya? Iya. Ini Ki, Seru nih. Ini yang paling penting Ki. Ini jadi semacam warning lah. Etika ini jadi semacam warning untuk kita semua, bukan cuma Pokmil tapi juga penyedia. Jadi gini, Pokmil itu tidak boleh menerima, tidak boleh menawarkan, dan juga tidak boleh menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja, termasuk makan siang atau ngopi bareng. Nah, karena nggak ada makan siang gratis ya. Siapapun yang diketahui atau patut diduga terlibat atau ada kaitannya dengan pengadaan barang jasa. Nah, jadi kawan-kawan pengelola pengadaan barang ya, jangan mau kita terbuai oleh janji-janji manis penyedia atau pihak lain. Cukup Kiki aja yang manis. Cukup janji Kiki aja yang manis ya kan. Oke, udah jelas banget nih tadi ya Pak Revan ya. Makasih banyak loh buat waktu istirahatnya diganggu buat bincang-bincang masalah etika pengadaan barang jasa. Karena ini tuh berguna banget nih Pak Revan buat sahabat bagimu yang ada di rumah. Oke, baik Kiki. Pak Revan duet bareng yuk. Nyanyi? Mau? Yuk. Ambil dulu ya. Ya. Mau lagu apa ya Pak Revan ya enaknya ya? Jazz aja, bisa nggak? Lagunya. Lagu apa tuh? Lagu Reza, yang mana tuh? Bisa nggak? Yang dulu ya? Iya. Oke, bentar, Kiki closing dulu ya. Hai sahabat bagimu, selesai sudah hari ini bincang-bincang kita bersama Bapak Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ahmad Revani STMT. Oke, jangan lupa untuk selalu support kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, buat kalian juga share coba ke teman-teman kalian semua yang mau tahu informasi dan video tentang seputar pengadaan barang jasa. Komen juga di bawah kalian kira-kira tuh mau tahu lebih banyak tentang apa sih ya kan? Oke, see you next episode. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menghabiskan segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Terima kasih Pak Revan. Sama-sama Ki. Halo, Bagimu Podcast.